Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan channel YouTube-nya Natawa dalam pembahasan mengenal teater untuk pemula ini. Untuk menjadi seorang pemain yang baik, maka dia harus mempunyai dasar vokal yang baik pula. Jadi baik di sini diartikan sebagai dapat terdengar dalam jangkauan penonton sampai ke penonton di belakang. Yang kedua, jelas artikulasi pengucapannya yang tepat. Ketiga, tersampaikan misi pesan dari dialog yang diucapkan. Yang keempat, tidak monoton. Untuk mempunyai vokal yang baik ini, maka perlu dilakukan latihan-latihan vokal. Banyak cara yang dilakukan untuk melatih vokal, antara lain yang pertama, tariklah napas, antar keluarkan lewat mulut sambil menghentakkan suara wah dengan energi suara. Lakukan ini berulang kali. Yang kedua, tariklah napas lantas keluarkan lewat mulut sambil menggumam. Suara keluar lewat hidung. Kemudian sama dengan latihan kedua, hanya keluarkan dengan suara mendesis. Kemudian hirup udara banyak-banyak, keluarkan vokal a sampai batas napas yang terakhir. Nada suara jangan berubah. Berikutnya sama dengan latihan di atas, hanya nada tinggi rendah suara diubah-ubah naik turun dalam satu tarikan napas. Keluarkan vokal keluarkan vokal a secara terputus-putus. Kemudian keluarkan suara vokal a, i, u, e, o. A, i, u, e, o. A, i, u, e, o. Ai, au, ai. Oa, oi, oe, ong. Iau, iau, iae, aie, ayo. Ayu, owi, owa, uwi, uwei, uwiya, uwiya, dan sebagainya. Berteriaklah sekuat-sekuatnya sampai ke tingkat histeris. Bersuara, berbicara, berteriak sambil berjalan, jongkok, bergulung-gulung, berlari, berputar-putar, dan berbagai variasi lainnya. Catatan, apabila suara kita menjadi serak karena latihan-latihan tadi, janganlah takut. Hal ini biasa terjadi apabila kita baru pertama melakukannya. Sebabnya adalah karena lendir-lendir di tenggorokan terkikis bila kita bersuara keras. Tetapi bila kita sudah terbiasa, tenggorokan kita sudah agak longgar dan selaput suara laring, agak longgar atau laring, sudah menjadi elastis. Maka suara yang serak tersebut akan menghilang dengan sendirinya. Dan ingat, jangan terlalu memaksakan alat-alat suara untuk bersuara keras, sebab apabila dipaksakan akan dapat merusak alat suara kita. Berlatihlah dalam batas-batas yang wajar. Latihan ini biasanya dilakukan dalam terbuka, misalnya di gunung, di tepi sungai, di dekat air terjun, dan sebagainya. Di sana kita mencoba mengalahkan suara-suara di sekitarnya, di samping untuk menghayati karunia Tuhan. Selanjutnya, artikulasi. Yang dimaksud dengan artikulasi pada teater adalah pengucapan kata melalui mulut agar terdengar dengan baik dan benar serta jelas, sehingga telinga penonton dapat mengerti pada kata-kata yang diucapkan. Pada pengertian artikulasi ini dapat ditemukan beberapa sebab yang mengakibatkan terjadinya artikulasi yang kurang atau tidak benar, yaitu cacat artikulasi alam, cacat artikulasi
cacat artikulasi ini dialami oleh orang yang berbicara gagap atau orang yang sulit mengucapkan salah satu konsonan, misalnya R dan sebagainya. Artikulasi jelek ini bukan disebabkan karena cacat artikulasi, melainkan terjadi sewaktu-waktu. Hal ini sering terjadi pada pengucapan naskah dialog, misalnya kehormatan menjadi kormatan, menyambung menjadi mengambung, dan sebagainya. Artikulasi jelek disebabkan karena belum terbiasa pada dialog, pengucapan terlalu cepat, gugup, dan sebagainya. Artikulasi tak tentu. Hal ini terjadi karena pengucapan kata ataupun dialog terlalu cepat, seolah-olah kata demi kata berdempetan tanpa adanya jarak sama sekali. Untuk mendapatkan artikulasi yang baik, maka kita harus melakukan latihan mengucapkan alfabet dengan benar. Perhatikan bentuk mulut pada setiap pengucapan. Ucapkan setiap huruf dengan nada-nada tinggi, rendah, sengau, kecil, besar, dan sebagainya. Juga ucapkanlah dengan berbisik. Variasikan dengan pengucapan lambat, cepat, naik, turun, dan sebagainya. Membaca kalimat dengan berbagai variasi seperti di atas. Perhatikan juga bentuk mulut. Gestikulasi. Gestikulasi adalah suatu cara untuk memenggal kata dan memberikan tekanan pada kata atau kalimat pada sebuah dialog. Jadi seperti halnya artikulasi, gestikulasi pun merupakan bagian dari dialog, hanya saja fungsinya berbeda. Gestikulasi tidak disebut pemenggalan kalimat, karena dalam dialog satu kata dengan satu kalimat kadang-kadang memiliki arti yang sama. Misalnya kata pergi dengan kalimat angkat kaki dari sini. Juga dalam drama bisa saja terjadi sebuah dialog yang berbentuk lalu, kenapa, atau tidak, dan sebagainya. Mengenal kata. Karena itu diperlukan suatu keterampilan dalam memenggal kata pada sebuah dialog. Misalnya, tuan kelewatan, pergi. Antara tuan kelewatan dan pergi harus dilakukan pemenggalan, karena antara keduanya memiliki maksud yang berbeda. Hal ini dilakukan agar lebih lancar dalam memberikan tekanan pada kata. Misalnya, tuan kelewatan mendapat tekanan pergi. Tuan kelewatan pergi. Tuan kelewatan mendapatkan tekanan pergi, mendapat tekanan intonasi. Seandainya pada dialog yang kita ucapkan kita tidak menggunakan intonasi, maka akan terasa monoton, datar, dan membosankan. Yang dimaksud intonasi di sini adalah tekanan-tekanan yang diberikan pada kata.